Salam Bapak dan Ibu serta saudara-saudari terkasih. Saat ini saya mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan menggunakan pedoman pola pembacaan Alkitab 4M. Kita berdoa yang dipimpin oleh istri saya. Baik, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami mau memulai hari ini dengan merenungkan firman-Mu sebagai dasar dari seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Pimpin kami Bapa, agar firman yang kami baca dan renungkan dapat kami pahami dan Tuhan menolong kami untuk mampu melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan ini pada hari ini tanggal 29 Juni 2021, saya bersama istri saya secara bergantian mengajak kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 dengan judul Rahmat dan Kesetiaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Dan pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama pertama adalah, apakah rahmat Tuhan itu bisa usang? Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22b sampai 23a, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Maksudnya berarti rahmat Tuhan tidak akan hilang, atau rahmat Tuhan tidak pernah usang, selalu baru tiap pagi. Dengan kata lain, rahmat Tuhan terus-menerus diberikan Tuhan kepada kita, sekalipun kita berada dalam penderitaan, sekalipun kita berada dalam ancaman COVID-19 yang melanda Indonesia, bahkan dunia. Rahmat Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Ya, benar sekali. Sebab hal ini pun dialami oleh Nabi Yeremia yang menulis kitab Ratapan ini, di mana ia hidup di tengah-tengah umat Allah yang mengalami ancaman, mengalami kondisi untuk dijajah oleh bangsa lain. Dan karena itu secara hitungan mereka tidak mampu berbuat apa-apa karena jumlah dari musuh yang sangat besar. Tetapi Nabi Yeremia tidak fokus kepada masalah itu. Dia berkata bahwa rahmat-Nya itu selalu ada, selalu baru, tidak pernah usang di tengah-tengah situasi yang sulit bagi kehidupannya dan bagi kita semua. Pertanyaan yang kedua, apa yang besar dari Allah yang diberikannya kepada kita? Yang besar dari Allah yang diberikan kepada kita ialah kasih setia Allah, sesuai yang ada di dalam ayat 23b. Ya, kasih setia Allah adalah merupakan gabungan dua kata dalam bahasa Indonesia
yang bisa kita pahami di dalam Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya, dari ayat 2 itu digambarkan kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Jadi dengan kata lain bahwa kita diberikan petunjuk bahwa apa yang besar tadi yaitu berkaitan dengan kasih-Nya yang hebat dan kesetiaannya berlaku selama-lamanya. Hal itu dibuktikan dengan apa yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih dan kesetiaan Tuhan itu digenapi di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang menunjukkan rahmat yang besar itu kepada kita sehingga kita sekarang menjadi umat Allah. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan dari Mazmur 117 ayat 1? Ya, dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2 yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama, pujilah Tuhan, dan yang kedua, megahkanlah Tuhan. Ya, jadi itu yang merupakan respon bagi setiap kita untuk selalu memuji akan rahmat Tuhan, memegahkan akan kasih setia Tuhan di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Kalau kita sudah menerima semua ini, bagaimana kita membagikannya kepada sesama kita? Dalam kondisi pandemi seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah kita menghubungi sanak saudara kita, kenalan kita, teman-teman seiman melalui WA atau Facebook atau Instagram. Kita sampaikan kasih Allah yang besar itu. Ya, betul sekali bahwa kita perlu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan membagikan semua ini, kita mengatakan kepada mereka bahwa kasih dan setia Tuhan selalu baru setiap pagi bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua, memberkati umat-Mu di seluruh Indonesia dalam lingkungan GEKO maupun setiap orang yang mengambil bagian dalam kebenaran firman ini. Kiranya kami terus memuji dan memegahkan Tuhan oleh karena kasih-Nya hebat atas kami, kesetiaannya untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Amin.